Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu sistem informasi pada perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Adapun anggotanya yaitu yang pertama Fitria Bella Istiqomah, yang kedua Ramadhayani Novitasara, dan terakhir saya sendiri Vina Anggun Santika. Pertama itu ada definisi sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama, SIM adalah perkembangan dan penggunaan sistem informasi yang efektif dalam organisasi menurut Krohnke dan David pada tahun 1989. Yang kedua, SIM didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang terjadi sekarang, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan, menurut McLeod pada tahun 1995. Dan yang ketiga, SIM merupakan metode informal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, operasi secara efektif dan pengendaliannya. Menurut Stoner pada tahun 1996. Jadi dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa SIM adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Profil perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever adalah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarine Unie, dan produsen sabun asal Inggris, Lever Brothers. Selama paruh kedua dari abad ke-20, Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Di bawah kepemimpinan Paul Polman, Unilever secara perlahan menggeser fokus bisnisnya ke bisnis kesehatan dan kecantikan. Dari yang sebelumnya bisnis makanan yang menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan. Untuk profil perusahaan di Indonesia sendiri, itu didirikan pada 5 Desember 1933 yang berkembang menjadi perusahaan FMCG terkemuka di Indonesia dengan produk-produk seperti Pepsodent, Lux, Dove, Sunsilk, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini pertama kali melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1982 saat Unilever Indonesia berkantor pusat di Tangerang dengan lebih dari 40 merek dan 9 pabrik Jababeka, Cikarang, dan Surabaya. Semua pabrik dan produk telah mendapat sertifikasi halal dari MUI dengan lebih dari 4.000 karyawan yang berkontribusi pada perkembangan perusahaan. The Unilever Compass memiliki 3 fokus utama. Yang pertama itu ada membangun planet yang lebih lestari, yang kedua meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yang terakhir berkontribusi pada masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Sistem informasi pada PT Unilever Indonesia Tbk ada 2, yaitu yang pertama ERP, Enterprise Resource Planning, dan yang kedua ada BI, Business Intelligence. ERP atau Enterprise Resource Planning yaitu adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai proses bisnis dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Ini mencakup berbagai fungsi seperti manajemen, keuangan, manufaktur, rantai pasok, SDM, penjualan, dan lain sebagainya. Mereka tuh memakai sistem informasi yaitu di dalam ERP yaitu modul SAP atau R3. Yang pertama itu ada Production Planning, yang kedua ada Warehouse Management atau sebuah gudang manajemen, yang ketiga ada Finance and Controlling, dan yang terakhir ada Human Resource Management. Apa sih keuntungan dari ERP? Keuntungan dari ERP ini adalah yang pertama, modul SAP R atau 3 sudah meliputi seluruh proses IT yang dibutuhkan semua bidang. Yang kedua, menghindari stok produk dan pemborosan produk. Yang terakhir, modul SAP R atau 3 sudah terintegrasi satu sama lain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. BI, Business Intelligence. Business Intelligence adalah salah satu aspek yang membantu perusahaan dalam membentukkan strategi pemasaran berdasarkan kata pasar. Kumpulan data tersebut kemudian akan diolah oleh seorang BI, Business Intelligence, menggunakan metode, tool, dan software yang sesuai.
Manfaat bisnis intelligence bagi perusahaan, mendapatkan informasi pelanggan, mendapatkan informasi yang bisa ditindaklanjuti, meningkatkan visibilitas operasional perusahaan, meningkatkan efisiensi dalam organisasi, menyediakan data secara real time, strategi marketing menjadi lebih baik. Strategi atau metode sistem informasi pada PT Unilever Indonesia. 1. CRM, Customer Relationship Management. CSR, Corporate Social Responsibility. IMC, Integrated Marketing Communication. Strategi atau metode sistem informasi pada PT Unilever Indonesia. 1. CRM, Customer Relationship Management. Manajemen hubungan pelanggan Unilever. CRM, Customer Relationship Management adalah manajemen yang fokus pada hubungan perusahaan dan pelanggan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan dan profitabilitas dengan mengintegrasikan penjualan, pemasaran, dan pelayanan yang koordinasi. CRM berfokus pada nilai yang diinginkan pelanggan, bukan hanya produk yang dijual perusahaan. Fungsi CRM mendukung kegiatan bisnis seperti penjualan, pemasaran, layanan pelanggan, pelatihan, dan HRD. Implementasi CRM dalam perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Unilever menggunakan Astute solusi Real Dialog untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mengumpulkan informasi pelanggan. Real Dialog menganalisis kata-kata pelanggan dengan main linguistik dan menyediakan agen pusat kontak. Fungsi utama adalah mengontrol pesan, memberikan jawaban cepat, membangun hubungan, dan mengumpulkan data konsumen. Sistem ini juga mencatat permintaan dan komentar untuk merespons komentar konsumen secara real time, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan akhirnya menghasilkan pendapatan. Strategi atau metode informasi pada PT Unilever Indonesia. 2. CSR, Corporate Social Responsibility. Secara harfiah, dalam respons sosial atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam bentuk berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya menjaga lingkungan sekitar perusahaan, membangun fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan bantuan beasiswa kepada anak yang dirasa kurang mampu, hingga memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat. Implementasi CSR pada perusahaan PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia mengurangi emisi karbon limbah, plastik, dan penggunaan sumber daya alam serta energi terbarukan. Mereka akan fokus pada Unilever mendukung pemberdayaan perempuan dan UMKM serta berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk generasi muda. Mereka turut berkontribusi dalam pengentasian dan menerapkan etika bisnis dengan transversasi, keadilan, dan berkelanjutan. Strategi atau sistem informasi pada PT Unilever Indonesia Tbk. 3. IMC, Integrated Marketing Communication. IMC adalah sebuah konsep dari perencanaan komunikasi pemasaran yang memperkenalkan nilai tambah dari rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategi dari berbagai disiplin komunikasi, misalnya periklanan umum, respon langsung, sales promotion, dan public relation. Implementasi IMC di perusahaan Unilever Indonesia Tbk. Unilever menggunakan iklan, pemasaran digital, promosi penjualan, hubungan masyarakat, pemasaran, influencer, dan pengalaman merek untuk memperkuat citra merek dan meningkatkan keterlibatan konsumen. Pendekatan IMC ini memastikan pesan merek yang konsisten di seluruh platform, baik lokal maupun global, dengan fokus pada keberlanjutan dan respon terhadap kebutuhan konsumen. Analisis SWOT. 1. Kekuatan, reputasi dan citra merek yang kuat. Unilever memiliki merek yang sangat dikenal dengan produk-produk berkualitas tinggi seperti Lifebuoy, Domestos, dan berbagai produk lain yang sudah dipercaya dan konsumen di seluruh Indonesia. 2. Kelemahan, ketergantungan pada rantai pasokan global. Meskipun Unilever memiliki keberlanjutan yang baik, ketergantungan pada rantai pasokan global dapat menimbulkan tantangan terkait fluktuasi harga bahan baku dan dampak dari bencana alam atau masalah geopolitik. 3. Peluang, peningkatan permintaan produk berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran akan masalah lingkungan, ada peluang besar bagi Unilever untuk memperkenalkan lebih banyak produk ramah lingkungan seperti produk dan kemasan daur ulang atau berbasis bahan alami. 4. Ancaman. Ancaman utama Unilever Indonesia adalah persaingan. Untuk menghadapi, perusahaan mengadakan program manajemen training atau MT untuk mencari SDM potensial. Peserta MT dilatih sebagai asisten manajer selama 2 tahun, mempelajari pemasaran dan mengevaluasi kelayakan mereka untuk dipromosi. Rekomendasi perbaikan PT Unilever.
ada 4, yaitu 1. Inovasi produk dan adaptasi pasar. Riset konsumen lebih mendalam untuk menyesuaikan produk atau preferensi lokal, misalnya varian, rasa, aroma, dan kemasan. Fokus pada produk ramah lingkungan dan berbasis natural atau organik yang semakin diminati masyarakat. Tingkat kecepatan inovasi agar tidak tertinggal dari pesaing yang lebih lincah. 2. Ekspansi pasar. Cari peluang produk ke wilayah non-metropolitan dan segmen pasar menengah ke bawah, jejaki ekspor produk lokal unggulan ke negara-negara ASEAN. 3. Keberlanjutan atau sustainability. Kurangi jejak karbon dan penggunaan produk sekali pakai, misalnya dengan refill station atau kemasan biodegradable. Tingkatkan transportasi dan platform environment sosial dan ground fronts agar menarik minat investor hijau. 4. Operasional. Evaluasi kembali struktur biaya dan efisiensi supply chain, termasuk kerjasama dengan pemasok lokal. Terapkan manufacturing untuk mengurangi pemborosan. Kesimpulannya, sistem informasi manajemen atau SIM adalah suatu sistem yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi dengan menyediakan informasi yang tepat waktu dan akurat. Berdasarkan definisi dari para ahli, SIM mencangkup pengembangan dan penggunaan sistem informasi yang efektif dan berbagai kegiatan manajerial dan operasional seperti yang dijelaskan oleh Cronkite, Michaud, dan Stoner. Sistem ini sangat penting dalam membantu organisasi dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan multinasional terkemuka telah mengimplementasikan berbagai sistem informasi untuk mendukung kelancaran operasional dan pengambilan keputusan. Beberapa sistem informasi utama yang digunakan oleh Unilever Indonesia adalah RFP, Enterprise Relations Planning, dan Business Intelligence yang memudahkan pengolahan berbagai proses bisnis dan analisis data untuk keputusan yang lebih strategis. Selain itu, Unilever juga memanfaatkan metode CRM, Customer Relation Management, dan CSR, Corporate Social Responsibility, dan MC, Integrated Marketing Communication, dalam menjalankan strategi bisnis dan meningkatkan kepuasan pelanggan serta tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui analisis SWOT, Unilever Indonesia menunjukkan kekuatan dalam hal reputasi merek dan kualitas produk, namun juga menghadapi tantangan terkait ketergantungan pada rantai pasokan global dan persaingan yang ketat. Untuk menghadapi hal ini, beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan terus berinovasi dalam produk, memperkuatkan digitalisasi dan e-commerce, serta berfokus pada keberlanjutan dan efisiensi operasional. Itulah tadi beberapa pemaparan dari kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Business Intelligence yang memudahkan pengolahan berbagai proses bisnis dan analisis data untuk keputusan yang lebih